Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwa Nuzula Khairunisa dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan membahas mengenai pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasan, dan jenis-jenis dari teks eksposisi. Yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Apa itu pengertian teks eksposisi? Teks eksposisi memiliki pengertian ialah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Adapun tujuan dari teks eksposisi ialah untuk menjelaskan informasi tertentu kepada pembaca supaya dapat menambah ilmu pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat objektif. Yang dimaksud, tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Kemudian, bersifat informatif. Yang dimaksud ialah, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan dari suatu teks. Kemudian, teks memuat fakta. Yang dimaksud ialah teks yang dibuat tidak mengada-ngada atau berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baku. Teks ditulis atau kata-kata yang ditulis sudah berdasarkan puebi. Kemudian, struktur dari teks eksposisi. Apa saja kira-kira ya? Struktur yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Biasanya, bagian ini terdapat pada bagian awal teks yang berisi topik atau opini seorang penulis. Kemudian, ada argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat, serta sistematis. Selanjutnya, ada penegasan ulang. Biasanya, bagian ini berada pada akhir paragraf sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 6. Pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua, memuat fakta. Dan yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup dan bersifat objektif. Kemudian yang keempat, menggunakan pronomina atau kata ganti. Selanjutnya, menggunakan leksikal. Apa itu leksikal? Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektif, kata sifat, dan kata keterangan adverbial. Dan yang terakhir ada penggunaan konjungsi. Konjungsi pada teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Ini jenis-jenis dari teks eksposisi. Berdasarkan pola pengembangan paragrafnya, teks eksposisi terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Teks eksposisi definisi. Teks eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, teks eksposisi proses. Eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Yang keempat adalah eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Eksposisi ini memiliki ciri-ciri membandingkan teks yang satu dengan teks yang lain. Selanjutnya ada eksposisi klarifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi suatu ke dalam golongan tertentu. Biasanya terdapat dua pola. Yang pertama, menyeragamkan ke dalam satu kelompok. Atau yang kedua, memisahkan ke kelompok lain. Selanjutnya ada eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat dari media massa yang bersifat aktual dan faktual. Dan yang terakhir adalah eksposisi analisis.
Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasinya dibahas secara bertahap. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.